biasa kan naik ke atas sini kan, naik ke atas sama kawan-kawan cuman buat selfie gitu kan. Terus aku bilang sama suami, lah kebetulan dia lagi di luar gitu, nggak ada di rumah. Aku bilang, "Loh, ini tanaman bibit banyak banget nih," aku bilang. Ya udah peluang untuk di rumah kayaknya lebih banyak nih. Gimana kalau minta izin gitu kan? Siapa tahu boleh gitu kan, minta izin ke pengelola kita untuk tanam di atas pakai pot deh. Pokoknya dikasih space kecil nggak apa-apa deh. Pokoknya bisa di sini nih bibit yang ini nih tanaman ini bisa dimanfaatkan. Ya, sayang banget kalau kita bisa tanam jahe, kunyit gitu-gitu kan. Makin banyak gerakan seperti ini, aku kira itu positif bagi lingkungan hidup gitu kan, bagi iklim kedepannya, bagi bumi gitu. Ini panen kita. Ini seperti aktivitas ini mau pagi-pagi mau panen juga mau siram-siram tanaman di kebun atap, sambil mau lihat-lihat juga apa ada yang perlu ditambahin tanah atau yang perlu dirapiin, jadi ya rutinitas sehari-hari. Nama Saparia Saturi. Kalau kerjaannya aku di Mongabai, editor di Mongabai Indonesia, itu website khusus lingkungan hidup. Karena pandemi ini, selain rutinitas editor atau nulis berita, ya berkebun. Berkebun dalam konteks menanam kecil-kecilan ya, sebenarnya itu di rumah tuh udah beberapa tahun yang lalu deh, udah 5 tahun lebih lalu tuh, karena keterbatasan tempat nggak ada apa-apa, jadi di tepi jendela itu kita bikin pot-pot, kasih papan, dibikin pot-pot terus ditanemin dari cabai, dari bunga-bungaan gitu beberapa, tapi cuma terbatas kan. Setelah kayak gitu nanamnya tuh kan banyak banget bibitnya, pas udah mendekat tuh kan terus banyak kan, jadi pas 2020 Februari itu ada banyak jahe, ada banyak ini mau dipindah kemana, mau di luar pintu nggak boleh, tak bingung. Terus biasa kan naik ke atas sini kan, naik ke atas sama kawan-kawan cuman buat selfie gitu kan. Terus aku bilang sama suami, lah kebetulan dia lagi di luar gitu, nggak ada di rumah. Aku bilang, "Loh, ini tanaman bibit banyak banget nih," aku bilang. "Kita gimana gimana kalau itu kita minta izin," aku bilang kayak gitu. Apalagi kan kebetulan udah banyakan di rumah nih, karena udah masa Februari akhir itu kan udah mulai rame kan di berbagai kayak di Malaysia ribut corona kan, walaupun di Indonesia belum, tapi kekhawatiran kan udah beli masker, udah beli vitamin, pokoknya udah berjaga untuk banyak di rumah gitu kan. Jadi ya udah peluang untuk di rumah kayaknya lebih banyak nih. Gimana kalau minta izin gitu kan? Siapa tahu boleh gitu kan, minta izin ke pengelola kita untuk tanam di atas pakai pot deh. Pokoknya dikasih space kecil nggak apa-apa deh. Pokoknya bisa di sini nih bibit yang ini nih tanaman ini bisa dimanfaatkan. Ya, sayang banget kalau kita bisa tanam jahe, kunyit gitu-gitu kan udah ada di bawah gitu, udah ditanam di unit. Kata langsung nggak, "Suami izin." Sekali kata bilang udah pakai pot, pakai apa bilang gitu. "Oh, katanya boleh, silakan," katanya. Oh my goodness, cinta ulang tiba. Jadi udah mulai dari cuma ayo itu Mbak ini dari jahe dari pasar, itu ada ini ditanam. Terus yang bibit yang udah ada kecil-kecil di rumah itu diambilin ditanam. Jadi mulai di sini itu mungkin ada sekitar 3, 4, 5 pot lah. Ada tomat, ada bibit cabai, bibit jahe merah, kunyit. Jadi itu yang awalnya banget mulai kayak gitu tuh awal mulanya. Akhirnya ya seperti sekarang.
paling untuk nyantong ini kan untuk nyampur situ sama potnya, tanahnya di sini semuanya udah. Ini kayaknya di sini. Ini di sini biar lebih terang. Ini di sini ya Mas ya. Terus ini aja. Semua jenis mint sih sebenarnya. Salah satunya mint ini. Sukanya sama semua tanaman, nggak hanya ini mint, peppermint. Ini akan tumbuh lagi, akan punya anak-anak. Nah, ini juga bisa dipotong sih sebenarnya, baru tanam. Yang mau tanam gini. Ini kan banyak kan? Ini kan anak baru. Ini baru bisa jadi baru banyak. Sekali tanam bisa jadi banyak nanti. Tanah dicampur. Ini pupuk kambing, pupuk kandang. Aku ini pakai kambing, bisa pakai pupuk kambing yang udah ini. Kadang kambing bulat, tapi ini kambing yang udah ini. Terus dikasih sekam padi bakar. Itu satu. Ini dari ini ya, sabut kelapa. Mix sih aku pakainya, kadang pakai yang plastik, kadang pakai yang tanah, kadang pakai sabut kelapa. Nah, ini fleksibel, kalau ini kan lebih lebih ramah lingkungan. Tapi variasi sih, kadang pakai polybag, tapi jarang. Kadang pakai ini bekas, biar lebih bermanfaat. Nanti bisa jadi kalau udah lebih gede, ininya diganti potnya. Kalau ininya sudah berkembang, potnya diganti. Tapi sementara dia bisa dengan pot ini. Cukup berapa lama? Sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Anaknya banyak, anaknya dipindah. Kebetulan kan memang udah aware tentang kondisi maksudnya kondisi lingkungan terkait misalnya tutupan pohon kayak gitu kan, termasuk di Jakarta kan ruang terbuka hijaunya juga minim kan. Jadi itu juga jadi terpikir karena ini luasnya lumayan kayak gitu kan, mengapa tidak kita juga selain tanam sayur, ini sayurnya juga dikembangkan kayak gitu kan, kita lebih banyak lagi penanam bibitnya, juga tanam-tanaman kerasnya kayak gitu kan, tanam keras juga buah-buah sih dipilihnya gitu kan. Jadi buah-buahnya juga kita dapat konsumsi buah dan sayur-sayur yang sehat karena semuanya kita upayakan untuk tidak ada kimianya, semua dari pupuk kandang kayak gitu kan, atau bikin sendiri gitu kan, tanah dari kompos. Dan juga harapannya bisa ngebantu, ada pohon-pohon kalau kecil kan bisa berkontribusi tambah ada hijau-hijau nih di Jakarta kayak gitu sih. Jadi obsesinya sih pengen kalau bisa ini nanti maksudnya pohon-pohon kerasnya lebih banyak, terus di sela-selanya tetap ada sayur-sayurannya. Jadi pohon keras buah-buahannya bisa untuk makan juga kayak gitu kan, dan bisa memenuhi kebutuhan sayur-sayur juga untuk konsumsi dengan sendiri. Jadi termasuk bumbu-bumbuan bisa terpenuhi secara mandiri gitu harapannya ke depan gitu. Sekarang baru sebagian walaupun udah kayak misalnya cabai dalam beberapa bulan ini banget udah bisa terpenuhi sendiri kayak gitu. Sebagian sayur terpenuhi sendiri kayak gitu, tapi belum 100% sih. Oke,
Ini lagi mau panen kemangi, nanti untuk masak kemangi sama telur. Jadi mari kita petik-petik kemangi. Taruh ini kemangi. Kemangi ini enak sekali, bisa masak beragam masakan, dari nasi bakar, tumis, lalap, wah banyak lah yang bisa dimasak dengan kemangi. Favorit deh kemangi nih, khasiatnya juga bagus. Kalau kemangi harus rajin dipetik, dia rajin dipanen. Kalau nggak rajin dipanen dia akan tumbuh bunga. Tumbuh bunga akan jadi bibit, nggak apa-apa juga sih jadi bibit. Bisa panen tanaman sendiri kayak gini rasanya suatu mimpi. Terwujud dengan punya tanaman di atas atap. Ini biasa banyak banget, seminggu 2 kali mesti dipanen. Dan bagi-bagi sama tetangga. Ya, ini segini lumayan untuk campuran masak sama telur nanti, dan beragam ini ditumis. Ini lumayan cabai untuk apa? Untuk tumis. Cabai udah nggak beli lagi, udah dalam beberapa bulan ini adalah lebih dari 6 bulanan. Udah cabai dari hasil kebun sendiri. Udah bersyukur dah. Padahal kita penggila cabai ya kek. Kalau itu tuh enggak cukup seon. Petik dulu ya cabai. Oke kan? Ya. Lumayan satu kali ini. Lumayan kan kak? Lumayan cukup lah nih untuk satu kali masak. Untuk bikin minuman ya, minuman herbal telang banyak sekali manfaatnya. Sebagian orang bilang dia ini superfood karena bisa untuk pewarnaan, juga ada beberapa manfaat. Kalau orang di sini banyak percaya untuk obat mata, ada juga ini juga antioksidannya juga tinggi. Minuman enak sekali, dicampur sama jahe, kayu manis, jeruk nipis, terus dikasih madu, dikasih madu. Wah, enak sekali. Sekarang mengambil serainya dulu untuk masak minumnya. Ya, pilih yang besar. Jadi ada serai, ada kayu manis, nanti petik lemonnya juga. Jadi gabung, dimasak, dikasih madu, jadi minuman sehat dan menyegarkan. Di sini banyak kemangi ya. Kemangi itu sering tuh untuk lalap, untuk masak kayak gitu, untuk tumis, untuk masak nasi bakar. Pokoknya kemangi mania deh, memang aku suka kemangi. Jadi lumayan dengan tempat yang kecil ini lumayan beberapa banyak pilihan yang bisa. Ini okra juga biasa sayur bening, bisa di sayur tumis, bisa dicampur sama telur. Pokoknya banyak variasi bisa dilakukan dengan tanaman-tanaman yang masih sedikit ini sih.
Harum nggak baunya? Warnanya udah hijau. Aku kira itu bagus ya, karena kan itu banyak sekali keuntungannya. Keuntungannya bagi diri kita sendiri, kita mengkonsumsi sesuatu yang sehat kayak gitu kan, sehat bagi tubuh gitu kan. Kedua, sehat bagi tanah kayak gitu kan. Kalau itu di tanah bawah, sehat bagi tanah kayak gitu kan. Bagi tanaman juga karena dia tidak diberikan pupuk-pupuk kimia, atau semprotan-semprotan kimia, itu juga bagus bagi udara, pencemaran dan lain-lain kan. Jadi aku kira ketika makin banyak gerakan seperti ini, aku kira itu positif bagi lingkungan hidup gitu kan, bagi iklim ke depannya, bagi bumi gitu, bagi keberlanjutan bumi. Ini udah banyak Boy, itu udah ini Boy. Lihat sampai situ Boy, banyak nih Boy. Jangan yang itu yang kemarin udah Boy. Itu yang kemarin udah, yang ini nih Boy. Ini nih, kita panen yang ini nih sekarang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minnya abis ini mau dijadikan min kering. Bisa juga sih diambil beberapa, sebagian mau untuk bikin minuman yang segar, tapi sebagian besar sih karena ini banyak dan harus panen ya, jadi mau dijemur, dibikin teh min kering, jadi tahan lama. Udah ini dianya dicuci, dijemur sampai kering banget. Setelah kering banget baru udah disimpan, itu tahan berbulan-bulan. Jadi ketika nanti kita bikin teh, baunya itu masih kayak seger gitu. Enak banget. Manfaatnya juga banyak kan. Udah bikin mie kering udah beberapa bulan ini, sejak minnya mulai rame, maksudnya mulai banyak dan sudah tidak memungkinkan untuk dikonsumsi segar. Padahal udah bagi-bagi loh, udah bagi ke kawan yang ini. Tapi alhamdulillah ya, ini lumayan banyak. Jadi gimana caranya dia tetap dipanen gitu kan? Kan dianya harus panen. Kalau nggak dipanen, min ini dibiarin aja. Misalnya kan buat biar karena nggak dipakai misalnya, biarin aja gitu, dianya lama-lama mengecil, jadinya harus dipanen. Kalau dipanen cepet kayak gini besar, nanti tumbuh gede lagi, tumbuh daunnya tuh segar kayak gini gede lagi. Jadi memang mesti panen, makanya salah satu pilihannya panen dikeringkan. Awalnya kayak mimpi, dream comes true gitu ya. Terus akhirnya aku bisa, kayaknya itu mimpi deh kalau dulu aku bisa makan cabai tuh dari petik sendiri gitu, terharu biru kayak gitu kan. Terus awalnya sampai nggak tega mau petik gitu loh, saking
saking terkagumnya mereka bisa tumbuh dan aku bisa makan nih dari yang aku tanam kayak waktu di kampung misalnya kayak gitu kan. Dan itu di apartemen di lantai 30 kayak gitu kan bisa gitu. Itu dan manfaat lainnya ternyata mereka tuh bikin happy kayak gitu loh. Jadi benar-benar kayak relaksasi kalau kita suntuk. Kami itu kalau udah suntuk di bawah misalnya kerja kan kerjaan kantor tetap malahan menumpuk ya walau WFH ya. Jadi kayak itu ada suntuk buntak enakan ke kebun dulu gitu. Jadi kayak relaksasi, ada sesuatu yang bikin menyegarkan, bikin refreshing gitu. Itu ini banget kayak gitu kan. Senang banget gitu. Meningkatkan imun tubuh. Aku harapannya ya, mudah-mudahan makin banyak gerakan ya, gelombang gerakan orang yang urban farming maupun bertani pola-pola organik kayak gitu kan. Kalau khusus di Jakarta, kita lihat di Jakarta begitu banyak bangunan-bangunan vertikal gitu kan. Bayangkan kalau bangunan-bangunan vertikal itu gitu kan, di bagian atasnya atau di bagian mananya tuh ada space untuk tanaman kayak gitu kan. Itu selain itu bermanfaat kayak gitu kan bagi orang yang menanam kayak gitu kan, atau bagi building itu gitu kan, itu juga bermanfaat bagi lingkungan Jakarta kayak gitu kan, bisa membantu mereduce polusi kayak gitu kan. Kalau banyak pohon diinikan kayak gitu kan, kan Jakarta salah satu kota terpolusi di dunia gitu kan, itu dengan ruang terbuka hijau yang sangat minim gitu kan. Kalau sampai gerakan menanam ini diawali dari orang per orang, kesadaran masyarakat gitu kan, penduduk Jakarta berapa belas juta gitu kan, rumah bawah sama gedung-gedung ini bikin menanam di halamannya atau menanam di atas atap rumahnya. Wah, itu satu gerakan yang bisa benar-benar bisa memperbaiki, aku kira bisa memperbaiki iklim dan lingkungan gitu.